Halo, kedengeran nggak suaranya? Hujan gede soalnya. Kedengeran? Jelas nggak? Enggak begitu. Nggak jelas. Waduh, bentar. Kayaknya di mana-mana sama aja. Tapi kedengeran nggak suara aku kalau gitu? Halo, Dengeran sih, Ci. nggak jelas tapi apa? Jelas aja ya, cuman background itu ada suara hujan gitu dong. Ya emang lagi hujan susah. Gue juga Iya, lagi aman aja sih hujan. harusnya. Aman. Paling nanti di Udah dimulai aja ya. gas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau terima kasih dulu sama teman-teman yang udah mau join tutornya. Untuk tutor sesi kali ini tuh dibagi menjadi 2 sesi. Nanti sesi pertama itu sama aku itu bahas tentang integral lipat. Yang kedua, sesi kedua nanti setengah 8 itu bakalan bahas tentang analisis vektor sama high real. Nah, mungkin pertama ya, untuk sesi ini kita bahas tentang integral lipat dulu. Sebenarnya untuk integral lipat ini teorinya nggak terlalu banyak, jadi bakalan aku langsung mulai ke latihan soal aja. Dan untuk latihan soal yang pertama ini emang aku siapin tuh latihan soalnya yang sifatnya konsep gitu. Jadi kita ya yang mudah-mudah aja dulu lah latihan soalnya, nggak usah yang susah-susah dulu. Oke, lanjut aja ya, langsung kita ke soal yang pertama. Kalau misalnya nggak jelas suaranya boleh diomongin. Nah, ini buat soal yang nomor pertama. Itu tentang, ya sebenarnya untuk yang pertama itu kita suruh nyari massa dari suatu benda yang dikoordinat, dan terus disuruh nyari titik pusat massa, inersia terhadap sumbu X, inersia terhadap sumbu Y, terus inersia terhadap sumbu yang tegak lurus, sejajar dengan z-aksis atau sumbu Z gitu. Nah, untuk yang pertama dulu dah. Yang pertama itu kita bakal bahas tentang massa. Sebenarnya kalau massa sendiri masih gampang lah kayak gitu ya. Kalau misalnya kita punya suatu koordinat dan misalnya dia itu luas atau volume, itu kita untuk menentukan massanya itu ditentuin dengan rumusan ini dulu. dm sama dengan rho atau massa jenis dikali luasannya atau partisi luasannya gitu. Kalau misalnya dia 2 dimensi. Ini untuk 2 dimensi. Kalau misalnya dia 3 dimensi, ya kita misalnya pakai volume gitu. Kalau misalnya 1 dimensi ya kita pakai X atau Y atau Z gitu, sumbu yang 1 dimensi gitu. Nah, kita lihat dulu dari soal ini deh. Rectangular lamina has vertex, maksudnya ini tuh ada bujur sangkar Bujur sangkar itu persegi panjang ya. Persegi panjang dengan titik ujung titiknya itu 0,0, 0,2, 3,0, terus sama 3,2. Sama dia punya density atau rapat massanya itu XY. Nah, kalau misalnya digambarin gitu, misalnya ini. Dia itu katanya titik ujungnya itu ada 0,0, terus 0,2, 3,0, 3,2. Jadi pertama ini 0,0, terus 0,2 itu di sini, terus 3,0 sama 3,2. Jadi ini kayak ya persegi panjang gitu. Nah, kalau misalnya kita udah definisiin daerahnya, ya sebenarnya karena ini masih gampang gitu, kita tinggal pakai rumusan yang dm itu sama dengan rho kali dA. Analoginya sama kan, kalau misalnya kita punya massa jenis itu kan sama dengan massa per luas atau massa per volume gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita punya suatu massa itu ya sama dengan kayak massa jenis dikali volumenya atau luasannya. Tapi karena di sini itu tiap massanya itu di definisiin dengan beda-beda gitu kan, karena ada rapat massanya, density-nya itu yang beda-beda. Itu kita nggak bisa langsung kayak massa itu kali massa jenis kali dikali luasan atau volumenya. Jadi kita harus definisiin dulu ya dm-nya atau elemen dari massa tersebut. Elemen dari massa tersebut kan dm sama dengan rho kali dA gitu.
Kalau misalnya gini kan udah gitu gampang. Jadi kalau misalnya kita mau nyari massa itu berarti tinggal diintegralin. Duanya sama integral rho kali dA. Atau berarti sekarang kita harus menentukan batas-batas integralnya dari luasan yang udah kita punya. Gitu. Nah, batas-batas integralnya gimana? Ya gampang ya. Ini kan cuma apa namanya? Persegi panjang gitu. Batas integralnya untuk X itu dia dari 0 sampai 3. Berarti X ini batasnya dari 0 sampai 3. Untuk Y batasnya dari 0 sampai 2. Nah, untuk DA-nya, DA kan DX kali DY ya. DX kali DY ini untuk koordinat Kartesius. Untuk koordinat Kartesius itu DA itu sama dengan DX kali DY. Jadi untuk DM-nya jadinya apa? Kan DM sama dengan rho. Rho-nya di soal itu X kali Y. X kali Y DX DY. Nah, udah. Atau berarti kalau misalnya kita masukin ke sini, itu berarti integral XY dikali DX DY. Nah, sekarang kita masukin batas-batas integralnya. Karena ini ada dua batasnya, batas X dan batas Y. Berarti kita pakai integral yang 2 atau lipat 2. Untuk urutannya sama aja karena dua-duanya masih konstan. X itu dari 0 sampai 3, sama Y itu dari 0 sampai 2. Kalau misalnya nanti kalian nemuin batas-batasnya itu ada yang bentuk fungsi, gitu, pastiin yang bentuk fungsinya itu diintegralin duluan. Jadi misalnya di sini yang bentuk fungsi YX, terus ini GX gitu. Nah, pastiin dia itu diintegralin duluan. Jadi urutannya itu yang fungsinya dulu baru yang konstan. Gitu. Mungkin nanti bisa dilihat dari soal yang lain ya. Nah, jadi sekarang ini mah bebas aja. Aku mau integralin yang apa namanya X-nya dulu, berarti yang Y-nya belakangan. Berarti 0 sampai 2 untuk Y, 0 sampai 3 untuk X. X, Y, DX, DY. Ini sama dengan massanya. Ya kalau udah gini kan udah selesai gitu kan, sebenarnya tinggal dihitung aja. Ngitung ginian mah gampang kan ya. X, Y, DX berarti kan integral 0 sampai 2 setengah X kuadrat kali Y, terus masukin batasnya 0 sampai 3 DY. Dan ini tuh 9 per 2 dikali yang Y-nya sekarang diintegralin. Itu berarti setengah Y kuadrat. Masukin batas-batasnya 0 sampai 2. Berarti ini 9 per 2 dikali 2 kuadrat per 2, itu 2 ya. Berarti sama dengan 9. Berarti kita dapat kalau massa dari luasan ininya itu dia 9. Nah udah, itu buat yang bagian A. Sebenarnya masih gampang ya, karena cuma masih nyari ya apa namanya konsep-konsep yang dasar. Gitu. Ini mau ditanyain dulu nggak? Oke, aman. Vio, mau nanya apa? Tadi Nggak jadi. Oke, next. Terus yang apa namanya? B. B itu titik pusat massa X sama titik pusat massa Y. Kalau titik pusat massa tuh didefinisiinnya kayak gini ya. Integral X garis DM terus integral DM. Dengan X garisnya itu dia titik pusat massanya. Karena titik pusat massanya di sini itu kan bentukannya kan angka ya, nggak mungkin kayak suatu fungsi gitu kan. Jadi si X topinya ini atau si X garisnya itu dia tuh konstan. Gitu. Jadi kita bisa keluarin dalam integral X integral DM sama dengan integral X DM. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kita dapat rumusan untuk titik pusat massa X itu adalah integral X DM dibagi dengan integral DM atau integral DM kan sebenarnya ya M kan gitu. Nah, atau nggak apa-apa dah masih dalam integral DM gini aja. Ini untuk rumus pusat massa sumbu X. Kalau sumbu Y gimana? Itu ya sama aja. Integral YDM per
integral dm. Nah udah, ini sih sebenarnya ini dong. Gitu. Jadi cara ngitungnya dan batas-batasnya juga masih sama gitu dari yang tadi. Batas x-nya dari 0 sampai 3, y-nya dari 0 sampai 2. Bedanya sekarang dia ada y-nya. Berarti kalau misalnya kita ngitung yang x garisnya atau titik pusat massa x-nya itu, berarti integral x dikali dm. Dm kan tadi udah dirumusin itu ini ya. xy kali dxd. xy kali dxd. Masukin batas-batasnya yang tadi integral 0 sampai 3 terus 0 sampai 2 dulu ya, sama aja sih sebenarnya. 0 sampai 2, 0 sampai 3 x kuadrat y dxd. Nah ini. Jangan lupa nanti dibagi sama integral dm atau m-nya. Tapi kan tadi kita udah dapat m-nya itu 9 ya. Gitu. Jadi ya udah kita ngitung ininya aja dulu. Misalnya dihitung ini kan 0 sampai 3 itu tadi batas untuk x. Berarti kita integralin si x-nya dulu. Si x-nya itu ya di sini aja. Seperti integral 0 sampai 2 si x-nya itu diintegralin sepertiga x pangkat 3 y masukin batasnya 0 sampai 3 dy. Lanjut 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. 27 bagi 3 itu 9. Ya. Hmm, 9 y terus oh ya y-nya langsung diintegralin aja. Setengah y kuadrat ya. Setengah y kuadrat masukin 0 sampai 2. Itu ini dapat 9 kali setengah, kemudian kali 4 ya. 9 kali 2, sorry. 9 kali 2. Terus tadi dibagi sama integral dm. Atau integral dm-nya ini kan sama dengan m. Gitu. Jadi m. 9 kali 2 dibagi m dengan m-nya itu 9 tadi udah kita dapat. Jadi x garisnya itu sama dengan 9 kali 2 dibagi 9. Atau x garisnya ini sama dengan 2. Untuk y garisnya juga atau titik pusat massa y-nya juga sama. Jadi masih ya y kuadrat x dxd. Integralnya dari 0 sampai 2 ini 0 sampai 3 terus jadi setengah y kuadrat integral sampai 3 sekali setengah x kuadrat masukin batas-batasnya 0 sampai 2 ini 0 sampai 3 dy. 9 per 2 kali sepertiga y pangkat 3. Ini aku cepetin aja karena emang hitung integral bisa lah ya. 0 sampai 2. 9 per 2 dikali 8 per 3. Dan ini dibagi dengan 9. 9 coret berarti 8 per 6. Atau y topinya, y garisnya sama dengan 4 per 3. 4 per 3. Up. Udah. Nah udah, itu buat bagian B-nya. Sekarang lanjut ke bagian C-nya atau ada yang mau ditanyain dulu? Aldi, tanya apa? Salah itu maksudnya jempol maksudnya aman. Oh aman. Oke. Oke, sekarang ke momen inersia ya. Nah, untuk momen inersia ini sebenarnya harus tahu definisinya dulu. Momen inersia itu definisinya integral R kuadrat dm. dm-nya masih sama yang tadi, tapi yang beda itu di R kuadratnya. R di sini adalah jarak dari elemen luas atau elemen bendanya itu ke benda ke sumbu putarnya. Maksudnya gimana? Nanti nih sumbu putarnya. Tuh, misalnya tadi ya, ini aku copy aja.
Terus untuk yang pertama itu kan kita ini sumbu Y ya, ini sumbu X. Untuk yang pertama tuh kita suruh mencari terhadap sumbu X gitu. Nah, maksudnya terhadap sumbu X itu gimana? Kan kalau misalnya kita ngitung integral tuh kan sebenarnya kita kalau misalnya ini luas ya, konteksnya di sini kan luas ya. Itu kan kita ambil satu partisi yang kecil gitu di dalam integralnya dan kita jumlahin semua partisi kecil ini tuh terhadap X atau Y gitu kan, dijumlahin semuanya gitu kan. Nah, kalau misalnya aku ngeplot, misalnya di sini ada partisi 1, terus partisi 2. Ini kan jarak dari setiap elemen partisinya itu ke sumbu X itu. Ini apa? Ini kan Y ya, jaraknya. Karena ya dia tuh nggak konstan jaraknya. Jaraknya itu kalau misalnya partisinya di sini itu misalnya Y1, kalau misalnya partisinya di sini itu Y2. Tapi secara general kita bisa bilang kalau jarak dari setiap elemen partisi ke sumbu putarnya itu dia Y atau koordinat Y. Y-nya bisa berapa aja, dari batasnya kan tadi dari 0 sampai 2 gitu. Nah, berarti untuk yang pertama, untuk yang momen inersia terhadap sumbu X itu dia jaraknya adalah Y. Atau bisa kita bilang integralnya bakalan jadi Y kuadrat dm. Nah, kan R kuadrat jadi Y kuadrat gitu. Untuk batas-batasnya kan masih sama tadi. Jadi integral 0 sampai 2 terus integral 0 sampai 3 Y kuadrat dx dy. Oh, oke. Kali X kali Y, lupa kali apa namanya. Mas jadi sih. Dx dy. Nah, sebenarnya emang kalau ada di sini tuh tinggal tinggal ngitung aja ya. Dx sama dengan jadi ini integral 0 sampai 2, 0 sampai 3 Y pangkat 3 kali X dx dy. Berarti kalau misalnya kita integralin terhadap X duluan, itu bakal jadi Y pangkat 3 kali setengah X kuadrat, masukin batas X-nya 0 sampai 3 dy. Ini dihitung nilainya 3 kuadrat 9 per 2, terus Y pangkat 3-nya diintegralkan. 1/4 Y pangkat 4 dari 0 sampai 2. Nah, berarti di X-nya ini kita bisa dapat 9/2 kali Y pangkat 4 itu kan 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. 16/4 atau 9 kali 2. Malah 18. Ini IX. Nah, jadi itu untuk momen inersia terhadap sumbu X-nya. Nah, sekarang kalau misalnya terhadap sumbu Y gimana? Ya sebenarnya masih sama kayak tadi. Gitu kan. Cuman sekarang kita putarnya itu dia terhadap sumbu Y. Gitu. Kalau misalnya tadi kita definisiin jaraknya itu dari setiap partisi ke sumbu X itu Y, sekarang kan lihat ini. Jarak-jaraknya itu bakalan jadi X ya. Kan dari sini ke sini itu kan misalnya ini X1. Dari sini ke sini itu dia X2. Jadi secara general itu kita bisa bilang jarak dari partisi ke sumbu elemen putarnya itu dia adalah X gitu. Ya batas X-nya tadi dari 0 sampai 3. Nah, ya sebenarnya masih sama. Integral langsung aja ya, berarti ini 0 sampai 2, 0 sampai 3, sekarang X kuadrat kali X kali Y dx dy. Berarti Y sama dengan integral 0 sampai 2 1/4 X pangkat 4 kali Y, masukin batas X-nya itu 0 sampai 3 dy. Berarti 3 pangkat 4 itu 81 ya. 81/4 kali Y-nya sekarang diintegralin setengah Y kuadrat, masukin batasnya 0 sampai 2. 81/4 kali 2. Atau hasilnya 81/2. Ini untuk momen inersia terhadap si sumbu Y. Sumbu putarnya itu di Y sekarang. Nah, untuk sekarang yang D, berarti yang C udah selesai kan? Untuk yang D sekarang. Untuk yang C ada mau ditanya dulu nggak? Masih gampang sih.
Oke. Lanjut aja ya ke D. D ini tuh dia bilang apa namanya? Momen inersia terhadap suatu sumbu yang sejajar dengan sumbu Z. Tuh, jadi intinya gitu. Ini momen inersia yang sejajar dengan sumbu Z gitu. Nah, terus dikasihin katanya use the parallel axis theorem dan the perpendicular axis theorem. Maksudnya apa sih? Si parallel axis theorem sama perpendicular axis theorem. Kita bahas yang perpendicular axis theorem dulu. Perpendicular axis theorem tuh dia bilang kalau misal kita punya suatu sumbu dan sumbu ini tegak lurus suatu bidang. Misal ini aku punya suatu sumbu dan terus ada bidang yang tegak lurus sama sumbunya. Gini kan? Dia tuh tegak lurus sama si bidangnya. Gitu. Nah, perpendicular axis theorem itu dia bilang kalau misalnya si momen inersia dari sumbu yang tegak lurus dengan suatu bidang bidang yang tegak lurus itu dia bakalan sama dengan pertambahan dari dua sumbu yang tegak lurus di bidang tersebut. Gitu. Mungkin agak rancu gitu ya. Jadi aku jelasin aja. Misalnya ini sumbu Z. Ini dia berarti ini sumbu X, ini sumbu Y gitu. Kalau bisa dibilang si sumbu Z ini dia itu kan tegak lurus bidang XY kan. Ini kan bidang XY nih. Ini kan bidang XY. Dia tuh tegak lurus bidang XY. Nah, perpendicular axis theorem itu bilang momen inersia dari si sumbu Z ini dia bakalan sama dengan pertambahan dari sumbu yang tegak lurus pada bidang XY-nya. Sumbu yang tegak lurus pada bidang XY itu kan sumbu X sama sumbu Y. Di bidang X-nya mereka tuh dia tegak lurus. Jadi kita bisa bilang Z ini dia tuh tegak lurus dengan bidang XY. Terus sumbu X dan sumbu Y dia tuh tegak lurus. Saling tegak lurus gitu. Sumbu Y dan sumbu X. Maka kita bisa simpulkan dari pernyataan tadi kalau perpendicular axis theorem itu sumbu Z itu bakalan sama dengan pertambahan momen inersia dari sumbu X dan sumbu Y. Walaupun sebenarnya harusnya ini udah diajarin di kelas ya, tapi ya intinya gitu. Ini buat perpendicular axis theorem. Gitu. Nah, terus untuk yang parallel axis theorem itu apa? Sebenarnya parallel axis theorem ini harusnya udah diajarin ya pas di TPB atau di SMA. Parallel axis theorem itu sebenarnya teorema sumbu sejajar. Gitu. Teorema sumbu sejajar. Jadi kalau misal kita punya suatu sumbu dan sumbunya itu dia tegak lurus, ya kalau misalnya di contoh soal ini dia itu sumbu Z terus sama dia bilang di soal itu IM atau momen inersia terhadap sumbu M yang si sumbu M-nya ini dia tuh paralel terhadap sumbu Z gitu. Dan jadi misalnya ini sumbu M-nya gitu dan mereka dipisahkan misalkan dengan jarak H gitu. Jadi kita bisa bilang dari teorema sumbu sejajar kalau misalnya si momen inersia di sumbu M ini itu bakalan sama dengan momen inersia di tumbuh Z ditambah massa dikali jarak antara dua sumbu tersebut dikuadratin. Ini kayaknya udah pernah ya pas di TPB gitu. Nah, jadi sebenarnya ini untuk perpendicular axis theorem sama parallel axis theorem. Jadi buat ngerjain nomor ini tuh gimana? Oke, sebenarnya buat soal ini tuh karena kita nggak dikasih tahu si Z sama M-nya itu dia apakah punya jarak atau gimana, jadi kita asumsikan kalau dia tuh berhimpit gitu. Karena di soal nggak dikasih tahu jarak antara si Z sama M-nya. Jadi kita asumsikan kalau misalnya Z dan M itu dia berhimpit. Atau dengan kata lain ya H-nya 0 atau IM bakalan sama dengan IZ gitu. Jadi IZ tadi apa? IZ kan IX plus IY. Nah, tadi kita udah ngitung juga
IX-nya itu 18, terus Y-nya itu 81/2. Jadi ya ini tinggal disederhanain aja. Kan ini kan 9 kali 2 tambah 9/2 ya. Kan 4/2. Jadi ini sama dengan 9 kali 13/2. Ya. 9 tuh kayak maksudnya dia M-nya gitu. Makanya aku keluarin. Jadi kalau misalnya mau langsung kayak 9 kali 13/4 dihitung berapa juga nggak masalah. Jadi itu buat si ya yang nomor D di M yang dia sumbunya itu sejajar sama sumbu Z atau paralel ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kalau nggak ada kita lanjut aja. Oh, ini udah selesai soalnya berarti. Soal selesai berarti kita lanjut aja ke soal yang lain. Ya boleh deh ini. Nah, ini nomor tentang sebenarnya ya terapan dari integral lipat juga sih. Kan sebenarnya kalau integral lipat itu kan kalian udah pernah belajar ya. Pas kemarin TPB, cuma sekarang lebih ditekanin lagi. Terus yang pertama kan nomor 17 tuh ini sebenarnya kayak satu paket soal gitu. Yang pertama tuh dia nanya tentang area under the curve, atau kita punya tuh ini sumbu Y dan ini sumbu Y X. Kita tuh punya kurva Y sama dengan akar X. Kurva Y sama dengan akar X tuh kan kalau digambar tuh kan kayak gini. Nah gitu. Ini kurva Y sama dengan akar X gitu. Terus kita pertama tuh dan batas-batasnya dia bilang juga itu dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Jadi ini X2, saya ini X0. Gitu. Nah, untuk yang nomor 17 ini tuh masih gampang. Kita suruh bikin area under the curve atau luas area di bawah kurva. Ya ini kan sebenarnya kalau misalnya kalian langsung aja itu kan integral y dx kan dengan 0 sampai 2 y-nya sama dengan akar x dx. Kan tinggal gini aja gitu. Tapi ya ini benar sih. Cuman coba kita pakai integral lipat gitu. Kan luasan itu kan atau dA sama dengan dx dy. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya si luasan itu kayak perkalian dari dx dan dy-nya gitu. Nah, batas-batasnya gimana? Batas-batasnya itu untuk x itu dari tadi udah dibilang ya, untuk x itu 0 x sampai 2. Nah, sekarang untuk y-nya gimana? Sekarang kalau misalnya aku bikin kayak partisinya itu dia tegak lurus atau sejajar dengan sumbu y, itu kan kayak gini ya. Nah, tuh. Jadi kalau misalnya kita lihat paling bawah dari partisinya itu dia di y sama dengan 0. Terus paling atasnya itu di mana? Ya dia berubah-ubah kan. Ya berubah-ubah dari y sampai akar x gitu. Nah, ini maksud aku tadi yang batas-batasnya itu dia dalam bentuk fungsi. Karena batas-batasnya itu ya kan y-nya berubah-ubah dengan y-nya itu sama dengan akar x. Jadi batas untuk y-nya itu dari 0 sampai akar x. Gitu. Ya berarti untuk y-nya gimana? Ya berarti kan A itu kan
sama dengan integral dA. Atau kalau kita langsung masukin aja, berarti untuk batas x-nya itu 0 sampai 2. Ingat kalau misalnya yang batasnya itu dia ada fungsinya, itu dia di depan kan, diintegralin duluan. Berarti ini 0 sampai akar x dy, karena kita integralin dy dulu, atau y-nya dulu, dy dx. Jadi langsung aja ini a sama dengan integral 0 sampai 2, integral 0 sampai akar x. Nggak usah langsung aja. Nanti dy kan, ya masukin aja langsung. Integral dy kan y, terus masukin batas-batasnya dari 0 sampai akar x. Akar x dx. Ya kalau misal kalian langsung hitung pakai satu integral kan biasanya langsung kayak gini kan. Jadi, tapi nggak apa-apa, sekarang kita hitung pakai integral lipat. Walaupun hasil sama aja. Ini kan 2/3 ya. Kalau misalnya diintegral kan 2/3 x pangkat 3/2. Gitu. Terus masukin batas-batasnya itu dari 0 sampai 2. Ini bakalan dapat nanti 4 akar 2/3. Ini area di bawah kurvanya. Oke, masih gampang. Terus yang 18 tuh dia tentang arc length. Maksudnya arc length itu apa? Dia tuh panjang dari kurvanya. Kalau misalnya kita punya kurva, ini kan dia sama dengan akar x ya. Kurvanya itu kan berarti kan, maksudnya panjangnya itu, ya, panjang itu ya panjang si ini kurva y sama dengan akar x ya. Jadi panjangnya berapa? Gitu. Nah caranya gimana? Jadi sama kayak misalnya kita hitung apa namanya integral itu kan, kita merumuskan dulu apa sih elemen partisi terkecilnya gitu gimana. Kan kalau misalnya aku ambil misalnya di sini nih, ini elemen kecilnya itu ds gitu. ds ini kan kayak Pythagoras jadinya, atau karena ininya itu dx dan ininya itu dy, itu bakalan jadi ds kuadrat sama dengan dx kuadrat plus dy kuadrat gitu. Kan kalau aku ambil partisi kecil terus di apa namanya dihitung nilai ds-nya itu kan kayak dia tuh garis miring gitu ya, garis miring dengan x-nya itu dx dan y-nya itu dy, atau berarti menghitung apa namanya ds-nya itu tinggal pakai Pythagoras gitu. Nah di sini kan berarti kan kita udah dapat rumusan untuk ds-nya atau elemen kecil dari panjang kurvanya. Berarti ds ini bakalan sama dengan ds kuadrat dulu. Misalnya aku pengen keluarin itu untuk di dy-nya, dy-nya aku keluarin gitu. Berarti kan di sini kan dx kuadrat per dy kuadrat plus 1 terus dikali dengan dy kuadrat gitu. Ya sama aja kan bentukannya. Berarti ds ini bakalan sama dengan akar dx per dy dikuadratkan ditambah 1. Dan di luarnya ini bakalan dy. Nah, udah. Berarti kita udah merumuskan si ds-nya itu. Kalau misalnya kita udah, tapi yang perlu di highlight di sini sebenarnya kalau kalian mau ngeluarin dx-nya juga itu nggak apa-apa. Jadi nanti kalian integralnya itu terhadap apa namanya? Terhadap terhadap x gitu, dx jadi. Tapi sekarang aku pengen integralnya terhadap dy aja karena ya, kayaknya lebih gampang aja. Sebenarnya sama aja. Kalau misal kalian nanti terhadap dx juga hasilnya bakalan sama. Nah, ya udah. Berarti sekarang kita lihat dulu. Fungsinya itu kan y sama dengan akar x dan kita integralnya terhadap dy. Integralin terhadap dy berarti dia itu maksudnya batas-batasnya dalam y gitu kan. Jadi sekarang kayak kita tuh integralin itu kayak gini. Jadi partisinya itu jadi tegak lurus sama si sumbu y-nya. Gitu. Jadi kan sekarang kita bisa bilang kalau misalnya kan ini kan di sini ya. Batas untuk y-nya itu dia bakalan dari 0 sampai kalau kita masukin y sama dengan akar x, kalau kita masukin x-nya 2 kan di sini berarti dia di akar 2.
Itu berarti batas untuk y-nya itu kita bisa bilang apa namanya, y-nya itu dari 0 sampai y sampai akar 2 gitu. Atau ini kan kita apa namanya, integralin terhadap dy. Berarti kita bikin fungsi x ini terhadap fungsi y, atau x berarti sama dengan y kuadrat gitu. Nah, berarti tinggal dihitung. Berarti kan ds sama dengan akar dx per dy. Ini diturunin terus dikuadratkan. Bedakan ya, d kuadrat x sama d kuadrat x dy kuadrat sama dx per dy kuadrat. Ini dx per dy dikuadratkan. Gitu. Jadi 2y kan turunan terhadap y. Pertama itu kan 2y. Terus ini tuh dikuadratkan. 1 dy. Nah, udah. Berarti integralnya atau s-nya ini bakal sama dengan integral 0 sampai akar 2 atau 4y kuadrat plus 1 dy. Ini sebenarnya integralnya agak ribet. Jadi boleh pakai kalkulator lah atau gimana gitu. Nanti itu dapat angkanya itu 3 akar 2 plus 1 plus akar 2 per 2. Tuh. Yang penting kalian itu bisa ngerumusin ini. Dan sampai sini sebenarnya selesai. Nah, udah untuk arc length. Terus yang 19. Lanjut aja ya. Atau ada pertanyaan dulu? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut aja. Buat yang 19 tuh, dia bilang, volume of the solid generated when the area is revolved about the x-axis. Maksudnya apa? Nah, maksud dari soal ini tuh, kalau kalian pernah belajar pas TPB juga, itu tentang sumbu putar. Apa namanya? Volume benda putar. Gitu. Nah, kan kalau misalnya tadi apa namanya? Itu maksudnya volume benda putar itu kan kita putar dia itu terhadap sumbu putar yang terkait gitu. Di sini sumbu putarnya itu dia sumbu x gitu. Kalau misalnya kalian ingat pas di TPB itu kan ada 2 metode ya. Metode apa namanya? Cakram sama kulit tabung. Gitu. Nah, tapi ya udahlah, nggak usah ngafalin apa namanya bentuk kayak gitu. Aku bakalan langsung tunjukin aja kayak idenya itu gimana. Kan tadi kan kita ya kalau misalnya menghitung luas itu kan kita apa namanya? Ambil partisinya kan di sini misalnya. Ya, ini sama dengan 2 batasnya. Nah, ini. Nah, si partisinya ini dia itu nanti tuh bakal diputar terhadap sumbu x gitu. Jadi kalau misalnya di apa namanya? Digambarin di apa namanya? Koordinat 3 dimensi x, y, z. Nah, ini kan dia tadi ini ya sama dengan akar x ya. Gitu. Terus ini 2 gitu. Jadi di sini. Dia bakalan diputar terhadap sumbu x. Atau kalau misalnya kita ini kan partisinya tuh kayak diputar gitu. Jadi dia tuh nanti di bawah juga bakalan ada bentukan ininya juga. Dan itu kayak lingkaran nanti bentuknya kan. Kalau misalnya kayak panjang persegi ininya nih diputar gitu. Jadi kayak bentuk lingkaran gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau digambarin sebenarnya dia tuh bentukannya kayak gimana, itu dia bentukannya bakalan kayak gini. Nah, itu bentukannya bakalan kayak gini. Kenapa? Karena ini kan kalau bisa kita panjangin ke bawah, itu kan bakalan ya kayak gini ya. Jadi dia tuh bakalan kayak membentuk ya kayak gini. Ini apa sih namanya?
kerucut itu apa ya, kerucut gitu. Kalau misalnya ini tuh diputar, jadi kan partisinya ini kan, lihat, ini kan jarak dari sini tuh ke sini tuh y, dan berarti ini tuh apa, jadi kan kalau misalnya ini tuh diputar, si apa namanya, balok-balokan ini tuh diputar, itu kan kayak membentuk lingkaran dengan jari-jari y gitu. Jadi luas elemen partisi dari si salah satu apa namanya elemennya ini itu bakalan sama dengan dA sama dengan y kuadrat gitu kan. Karena dia luasnya itu kan jadi luas lingkaran gitu, dan lingkaran kan luasnya πr kuadrat, dan di sini jari-jarinya itu dia y gitu. Nah kan ini nanti kan partisinya kita jumlahkannya itu terhadap apa, jumlahkan kan dari sini ke sini kan terhadap x gitu. Jadi dA ini bakalan kita jumlahin terhadap dx gitu. Nanti bentukannya itu bakalan jadi kayak gini. Batasnya berarti ya, karena batasnya sekarang terhadap apa namanya dx, berarti langsung aja ya, berarti volumenya ini volume bendanya itu bakalan sama dengan integral 0 sampai 2 pi y kuadrat, karena batasnya itu kan x ya, batas 0 sampai 2 pi y kuadrat dx. Ini kalau misalnya dihitung ya langsung aja ya, karena y-nya itu bisa apa namanya 4x, berarti kita bisa ganti ini tuh bakalan jadi integral 0 sampai 2 pi dikali x dx, atau ya pi dikali setengah x kuadrat dimasukin dengan 2 pi. Ini volume benda putar. Oke. Ya, yang mau ditanya sampai sini. Jelas yang kita kenapa apa namanya rumusan itu gitu, karena dari elemen partisinya itu kan kayak bentukannya itu kalau diputar tuh kan kayak lingkaran ya, dengan jari-jari dia tuh y gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahin semua lingkaran-lingkarannya itu bakalan jadi gambar yang ini di kanan. Jadi untuk volume si benda yang ini nih, ini di kanan ini itu sama dengan 2. Gitu. Terus 20 nih skip aja lah. Per area itu intinya tuh kita hitung apa namanya luas permukaannya. Oke, ide aja lah untuk nomor 20. Idenya itu yaitu kan kalau misalnya kita ngitung luas permukaan itu kan yang ini ya, yang kayak yang ininya lah gitu. Jadi kan partisi kalau misalnya kita ambil elemen kecil dari tiap apa namanya kayak kulitnya gitu kan, ini sama dengan apa kan tadi ya yang ds itu. Jadi si ds ini itu nanti dia bakalan di apa namanya tambah-tambahin terus. Jadi misalnya ini kalau misalnya dibuat dalam kayak apa namanya gambar gitu, itu bakalan jadi kayak gini. Nah, ya ini kan lihat ini apa namanya sih partisinya kan dengan elemennya itu dia ds, terus ini tuh kayak kita hitung apa sih, kan kalau misalnya kayak luarannya doang itu kan kita kayak hitung apa namanya luas lingkaran gitu kan, luas lingkaran untuk dA nya itu sama dengan 2 pi dikali jari-jari kan, jari-jarinya tadi apa y gitu kan, karena dari sini ke sini itu y 2 pi y, dan kita bakalan tambahin dia itu apa namanya sebanyak ds, karena elemen kecilnya itu di sini tuh ds gitu. Jadi buat si apa namanya y-nya itu atau luasannya di permukaan kulit tabungnya itu bakalan 2 pi dikali y dikali ds. ds-nya itu apa? ds-nya tadi yang udah kita rumusin. Kita langsung diganti aja. Jadi 2 pi y dikali akar
dx per dy dikuadratkan ditambah 1 terhadap dy. Jadi nanti kita tambahan itu terhadap dy gitu. Nah, ini nanti kalian kalau kalian hitung tuh bakalan dapat sekitar kayak 13 per 3 gitu. Dan batas y-nya kan tadi udah kita rumusin juga dari 0 sampai 2. Ya, itu buat yang nomor 20 nggak harus terlalu dibahas. Nah, ya itu buat yang sebenarnya itu masih kayak soal tentang konsep-konsepnya, makanya tadi langsung ke soal aja karena ya konsep soal ini membahas konsep gitu. Di sini kita langsung ke soal yang ya apa namanya sedikit aplikatif ya. Ada yang mau ditanya dulu? Kalau misalnya aman ya lanjut aja soal selanjutnya. Walaupun ini sebenarnya soal-soal aku ambil dari apa namanya kuis kelas ya biasanya. Terus nanti ada juga ya bahas soal tahun lalu tentang apa tadi itu momen inersia gitu. Ya. Terus nah ini soal yang udah mungkin agak apa namanya lebih aplikatif dan ini berkaitan dengan konsep yang belum gue jelasin juga tentang itu apa namanya Jacobian atau perubahan variabel. Gitu. Jadi intinya Jacobian ini apa? Singkat aja. Kalau misal kita punya ya di sini kan U itu terhadap dia tuh fungsi dari x, y. Dari fungsi x dan y dan v itu dia fungsi dari x, y juga. Jadi kita punya besaran yang merupakan fungsi dari variabel lain. Jadi Jacobian itu apa? Jadi Jacobian itu didefinisikan sama determinan dari do U. Bentar agak lupa. Apa namanya? Do U per do X. Terus do U per do Y. Do V per do X. Do V per do Y. Nah ini Jacobian sih. Jadi Jacobian tuh dipakainya gimana? Jadi kalau misal kita punya apa namanya suatu elemen luasan, kalau misal di koordinat kartesius itu kan dA-nya itu kan sama dengan dx dy gitu. Ya gimana kalau misalnya si apa namanya si x dan y-nya ini tuh dia fungsi dari variabel lain? Apa kita bisa apa namanya merumuskan elemen luasnya itu dia dalam fungsi variabel yang lain? Itu kan bisa pakai Jacobians. Jadi hubungannya itu sama dengan tinggal Jacobians dikali variabel yang baru. Di sini kan apa namanya? Oh enggak, kalau misalnya di sini itu kan U terhadap XY ya, berarti DU sama DV, DU kali DV, ini kan bakalan sama dengan J dikali DX DY. Jadi intinya definisi apa namanya Jacobian itu kan U ini kan fungsi dari X dan Y ya. Kalau misalnya kita pengen apa namanya mengubah variabel itu ke X dan Y, luasan dari DU dan DV ini tuh bakalan ada faktor fungsi dari Jacobian atau ya ini kan apa namanya determinan dari J itu. Tapi di soal ini kalau kalian lihat itu bentukannya itu dx dy tuh dan kita harus apa namanya ubah variabel dx dy ini itu terhadap du dv gitu. Nah, tapi yang perlu diperhatiin di sini tuh si u dan v ini tuh apa si x dan y ini tuh dia variabel yang independen atau dalam kata lain ya si u ini yang variabel apa namanya terikat gitu.
Kan si U ini kan fungsi dari X dan Y, dan V juga fungsi dari X dan Y gitu. Jadi untuk definisi Jacobian saya itu nggak berubah, tetap ini gitu. Dan ini sama ini gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti dx dy-nya itu ke dalam du dv itu gimana? Ya sebenarnya dari sini aja kan. Ini kan dx dy berarti sama dengan seper determinan j kali du dv. Nah, ini. Jadi nanti si dx dy yang di sini itu bakalan kita ganti dengan seper determinan j dari du dv. Soalnya kita harus mengganti variabel dx dy-nya ini ke u dan v gitu. Kadang ada miskonsepsi juga. Kadang tuh kalau misal kita ngubah dari dx dy ke du dv, ini tuh kita Jacobiansnya itu bakalan jadi ada yang kadang itu bakalan jadi dx per du terus dx per dv dy per du terus dy per dv. Nah ini salah sih sebenarnya. Kenapa? Karena di soal itu di state dia tuh u ini tuh variabel x dan fungsi dari x dan y, dan v juga fungsi dari x dan y. Jadi kalau misalnya di secara tersirat dia tuh bilang kalau x dan y ini tuh dia fungsi yang independen gitu. Kalau misalnya fungsi independen tuh gimana sih maksudnya? Ya sama aja kan. Kalau misalnya kalian kayak ngeplot grafik y terhadap x gitu. Variabel yang bebasnya itu maksudnya kan variabel x-nya. Dan si y ini fungsi dari variabel x-nya. Maksud dari variabel independen tuh yang x-nya. Maksudnya dia bukan fungsi dari variabel lain. Jadi dia cuma variabel aja. Itu sedangkan si y itu dia fungsi dari variabel lain. Dari variabel si x gitu. Nah, jadi intinya gitu. Kalau misalnya kalian ngitung ini itu bukan definisi dari Jacobian. Ini bukan lagi definisi dari Jacobian. Jadi definisi Jacobian itu kalau misalnya kita punya fungsi itu dia terhadap variabel lain, misalnya di sini kasusnya itu u terhadap x dan y dan v itu terhadap x dan y, Jacobian itu cuma bisa ini doang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ganti dari dx dy ke du dv itu bisa pakai hubungan yang ini gitu. Nah udah, berarti sekarang kita hitung dulu Jacobiannya. Jacobiannya kan tadi kan du per dx ya, do-x itu. Berarti kalau du per do-x itu kan yang ini ya. Yang ini, berarti ini diturunkan terhadap x dengan turunan parsial ya. Berarti yang y-nya dianggap konstan. Itu jadi 2x. Terus du per 2y, berarti sekarang yang x-nya yang dianggap konstan. Min 2y. Terus yang do-y per do-u. Ini bakalan sama dengan do-u per do-y. Do-v per do-x. Sama dengan berarti y-nya dianggap konstan, berarti ini tuh 2y. Dan ini do-v per do-y. Ini sekarang si x yang dianggap konstan. Jadi turunannya adalah 2x. Nah, udah. Jadi bisa kita tulis Jacobiannya itu. Jadi do per do x, berarti ini 2x. Do per do y itu min 2y. Terus do v per do x itu 2y. Do v per do y itu 2x. Nah, ini Jacobian sih. Kalau misal kalian hitung nanti ini tuh hasilnya 4 kali x. Oke, berarti kan 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Atau sama dengan 4 kali x kuadrat plus y kuadrat. Udah, berarti ini untuk si Jacobian J-nya. Tadi kan kita harus mengubah dari dx dy ke du dv dengan hubungan yang ini. Itu berarti ini bakalan jadi seper 4 kali x kuadrat plus y kuadrat terus dikali dengan du dv. Berarti nanti di integral ya,
dxdy-nya bisa kita ganti dengan ini. Ya gitu. Oke, udah ya, langsung ke soalnya aja. Kita langsung hitung integral i sama dengan integral. Ada integral batas-batasnya nanti harus diganti juga ya. Tapi ya intinya gini. X kuadrat plus y kuadrat per 1 plus x kuadrat min y kuadrat. 1 plus x kuadrat min y kuadrat dikali dengan ini dikuadratkan dikali dengan e pangkat min 2 xy. Tadi dxdy-nya kan kita ganti ya. Jadi dengan yang ini. 1/4 x kuadrat plus y kuadrat dikali du dv. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ini kan bisa dicoret ya. Sebenarnya tujuannya juga sebenarnya ubah ke variabel ini dengan Jacobian juga. Karena kalau misalnya kita definisiin semuanya itu dalam u dan v kan agak susah ya. X kuadrat plus y kuadrat itu kan susah kalau misalnya di definisiin dari bentuk ini. Gitu. Tapi yang pasti adalah ini kan bentuk apa namanya? 1 plus x kuadrat min y kuadrat dikuadratkan. X kuadrat min y kuadrat kan tuh u ya. Berarti kita bisa bilang kalau misalnya itu 1 per 1 plus u kuadrat dikali e pangkat min 2xy. 2xy itu pi. Berarti ini e pangkat min pi. Itu. Ini kali 1/4 dikali du dv. Nah, udah. Ini kita udah ubah bentuk integral ya dalam u dan v. Yang sekarang permasalahannya adalah batas-batasnya. Batas-batas yang baru ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari soal itu gampang kan. Batas untuk x-nya itu dia dari 0 sampai tah hingga dan batas dari y-nya itu dari 0 sampai tah hingga gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat batas-batasnya itu literally cuma kuadran 1 ya. Berarti seluruh kuadran 1 ini tuh dia batas-batasnya. Gitu. Kan kalau kita lihat fungsinya u sama dengan x kuadrat min y kuadrat dan pi itu sama dengan 2xy gitu. Karena x dan y ini selalu positif, itu nggak mungkin negatif gitu. Nilai paling maksimum dari u-nya ini itu bakalan nilai paling maksimum. Nilai paling minimum dari u-nya ini tuh kan bakalan minus tah hingga ya. Kalau misalnya kita setnya x-nya itu 0 dan y-nya itu tah hingga, itu bakalan paling minimumnya. Ya, bisa di akal-akalin lah. Kan x dan y-nya itu cuma di kuadran 1 gitu. Jadi yang paling kecilnya berapa? Kalau misalnya u itu sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Ya kita set x-nya itu 0 dan y-nya itu tah hingga. Gitu. Jadi ini bakalan jadi x-nya 0 dan y-nya tah hingga. Batas paling kecilnya itu minus tah hingga. Terus batas paling gedenya berapa? Ya tah hingga lah ya. Nggak mungkin apa namanya? Lebih dari tah hingga. Berarti kalau tah hingga itu x-nya tah hingga dan y-nya 0. Ini untuk batas x-nya. Nah, untuk batas v-nya ini lebih gampang lagi. X dan y kan dia pasti positif gitu. Dan paling kecil berapa? Kalau misalnya 2 kali x, y, ya 0 gitu kan. Jadi kan di sini 0. Terus v batas paling tinggi ya tah hingga. Gitu. Jadi ini batas-batas barunya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita udah definisiin batas barunya kan berarti kita bisa ngitung integral. Integral ya untuk yang u itu berarti minus tah hingga sampai tah hingga dari terus ini tuh v-nya 0 sampai tah hingga. Fungsinya apa tadi? 1 per 1 plus u kuadrat dikali dengan e pangkat min v. E pangkat min v. D dv, y dv, du. Gitu. Nah, ini kan tinggal hitung salah satu aja ya. Ini min tah hingga sampai tah hingga 1 per 1 plus u kuadrat du terus dikalikan dengan 0 sampai tah hingga dari e pangkat min v dikali dv. Nah, udah. Ini integral ya. Ini integral dihitung. Ntar dulu yang ini dulu.
Yang 1 per 1 plus U kuadrat diintegralkan. Kalau 1 per 1 plus U kuadrat diintegralkan, ini tuh kalian ingat-ingat lagi pas TPB ini kan integral, kalau diintegralkan itu sama dengan tan inverse U gitu. Mungkin boleh dibaca-baca lagi tentang teknik pengintegralan, khususnya yang integralan trigonometri gitu. Nah udah, berarti ini batasnya dari minus tah hingga sampai tah hingga. Terus yang ini integral pangkat min pi, gampang lah ya. Integral itu kan ini kan ada minnya di dalam, berarti dikeluarin. Pangkat min v masukin 0 sampai tah hingga gitu. Nah udah, berarti integral ini itu bakalan sama dengan tangan inverse tah hingga dikurangi tangan inverse minus tah hingga untuk ya U. Dan untuk yang V itu y pangkat min tah hingga itu kan 0 ya, jadi seper pangkat tah hingga atau seper tah hingga itu bakalan jadi 0. Terus pangkat dikurang min pangkat min V atau 0 itu. Ya ini kan jadi pangkat 0 kan 1 ya, min ketemu min jadi plus, jadi ini sama dengan 1. Nah tangan inverse tah hingga berapa? Di per 2 kan, tan yang nilainya tah hingga tuh di per 2. Terus ini tan inverse min tah hingga gimana? Kan ya ingat identitas juga buat tangan itu, kalau misalnya dia tangan minus, dalamnya itu minusnya bisa dikeluarin, tangan inverse tah hingga. Atau ya tadi kan tangan inverse tah hingga itu kan nilainya pi per 2. Jadi ini pi per 2 min ketemu min jadi plus, jadi pi per 2. Ini dikalikan 1 atau hasilnya sama dengan pi per 4 ya. Ini untuk I-nya. Nah itu buat yang soal ini. Jadi soal ini tuh ya tentang Jacobian juga. Jadi sebenarnya simpel aja, untuk Jacobian itu dia perubahan variabel dan harus diperhatiin variabelnya itu dia fungsi dari apa dan apa gitu. Dan definisi Jacobian itu gimana. Jadi itu yang harus di highlight ya, sama batas-batasnya juga. Cepat juga ya. Ya udah, kita bahas satu soal lagi soal tahun lalu lah ya gitu. Soal tahun lalu tuh sebenarnya gampang sih soal tahun lalu. Ya ini tentang integral momen inersia ya. Tadi kita udah bahas juga. Oke. Di soalnya bilang sebuah piringan tipis dengan sebaran massa homogen memiliki total massa M dan jari-jari A. Maksudnya dia tuh sebaran massa homogen, itu dia rho-nya atau massa jenisnya konstan. Jadi rho-nya ini sama dengan konstan. Gitu. Ya, memudahkan perhitungan kita. Gitu. Terus katanya, ini sebuah piringan. Yang pertama itu kita suruh nyari momen inersia piringan tersebut bila dirotasikan terhadap sumbu rotasi yang tegak lurus terhadap permukaan piringan dan menembus titik tengah piringan. Itu. Ini maksudnya gimana? Itu ya sebenarnya gini aja sih. Kalau misalnya kita punya koordinat 3 dimensi, tuh ini Z, ini X, ini Y, gitu. Ya, jadi piringannya itu dia bilang dirotasikan terhadap sumbu rotasi yang tegak lurus terhadap permukaan piringan dan menembus titik tengah piringan. Itu katakanlah piringannya itu di sumbu XY gitu. Ya, jadi kayak gini lah gitu. Jadi piringannya itu dia di
sumbu X, dan dia diputar terhadap sumbu yang tegak lurus dengan permukaan dan di tengah-tengah. Intinya Z, sumbu Z gitu kan. Si sumbu Z ini kayak di piringannya itu dia lingkaran dengan pusat masanya itu di 0,0 gitu. Jadi yang di tengah-tengahnya itu dia sumbu Z gitu. Gitu. Nah, ini kan udah dibahas juga tadi tentang momen inersia gimana gitu kan. Kalau momen inersia itu kan definisinya integral R kuadrat dm gitu. Nah, jadi untuk nilai nilai jarak dari elemen ke sumbu rotasinya itu gimana? Tuh, misalkan ini ya elemennya. Jarak dari ke titik sumbu Z-nya itu kan kayak Pitagoras ya. Itu Pak. Jadi R-nya itu bakalan sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu. Walaupun sebenarnya nanti bakalan kayaknya lebih gampang make koordinat polar gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita tuliskan dulu R-nya itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Terus tadi dm itu apa? Dm itu kan elemen massa ya. Jadi karena ini piringannya itu dia 2 dimensi. Piringannya itu 2 dimensi, jadi rumusannya itu jadi rho kali dA. Gitu. Nah, ya udah sih sebenarnya sampai sini. Itu kita udah bisa ngitung buat momen inersianya. Tapi kan kalau misalnya kita mau ubah yang lebih enak itu kan karena ini bentukannya kayak lingkaran gitu kan dalam dia koordinat polar. Itu kan berarti kalau koordinat polar itu kan R kali cos theta. Untuk X-nya itu R kali cos theta dan Y-nya itu R kali sin theta. Terus dA-nya itu juga berubah ya. dA-nya. Kan kalau misalnya dia dA di dA di koordinat kartesius itu kan dx kali dy. Tapi kalau misalnya dia dA di koordinat polar itu sama dengan R kali dr kali d theta. Kalau misalnya dia di silinder itu sama dengan R dr d theta dikali dz. Terus kalau misalnya dia di koordinat bola itu dia bakalan R kuadrat sin theta dikali dr dv d theta gitu. Nah, sekarang karena kita ubah koordinatnya itu ke dia koordinat polar, kita berarti makainya yang ini. Gitu. Jadi ya untuk integralnya gimana? Tadi kan R itu kan sama dengan jadi kan kalau misalnya di sini X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Berarti kalau akar X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan ya R gitu kan. Jadi sekarang kita jarak dari partisi ke titik sumbu putarnya itu ya cukup R aja. Atau R kuadrat gitu kan jadinya. Ya udah, berarti integralnya bakalan jadi I sama dengan integral batas-batasnya yang nanti jadi R kuadrat, jaraknya R dikuadratkan terus dm. Dm-nya itu kan rho kali dA ya, dan dA-nya ini tadi R dr d theta gitu. Nah, ya udah sekarang berarti batas-batasnya. Batas untuk R dan d theta. R dan theta. Gampang ya kalau misalnya koordinat polar tuh apalagi piringannya bentukannya full ya. Jadi untuk R-nya ya dari R sampai katanya di soal itu jadi A. Jadi A. Nanti R-nya itu dari 0 sampai A. Dan untuk theta-nya ya full ya satu lingkaran. Berarti 0 theta sampai 2pi. Nah, ya udah berarti kalau kita tuliskan integralnya itu kan bakalan jadi I sama dengan
integral 0 sampai 2pi, terus integral 0 sampai A dari, oh ya karena rho-nya konstan langsung aja keluar dari integral ya. Dari rho dikali apa namanya 0 sampai berapa tadi A ya, itu 2pi 0 sampai A terus R pangkat 3 dr d theta. Nah udah sebenarnya selesai sampai sini, tapi nanti kita perlu satu step lagi yaitu definisiin apa namanya si rho-nya itu apa. Ya udah kita hitung aja dulu integral. Tadi kan ingat rho terus integral 0 sampai 2pi seperempat R pangkat 4 masukin 0 sampai A batas R-nya d theta gitu. Jadi ini bakalan sama dengan langsung aja lah apa namanya tetanya juga diintegralin. Jadi 2pi dikali seperempat A pangkat 4 gitu. Jadi ini bakalan dikali rho ya. Ini bakalan jadi setengah pi A pangkat 4 kali rho. Nah rho-nya apa? Tadi kan kita udah definisiin ya. Kalau misalnya si dm itu dia adalah rho dikali dA gitu. Dan apa namanya? Kalau kita integralin berarti kan M sama dengan rho kali integral dA karena rho-nya konstan dan dA-nya tadi apa ya? dr d theta kan. dr d theta dengan integralnya sama ya. 0 sampai 2pi terus ini 0 sampai A. Yaitu berarti M sama dengan rho dikali setengah A kuadrat dikali 2pi langsung aja. Rho A kuadrat pi sama dengan M. Atau dengan kata lain rho-nya itu bakalan sama dengan M per pi A kuadrat. Ya udah. Tadi kan kita udah dapat apa namanya ininya kan ya. Apa namanya nilai I-nya. Itu berarti I tinggal ganti aja. I sama dengan separ 2 pi A pangkat 4 dikali M per pi A kuadrat. Coret pi-nya dan A-nya juga coret. Di sisa 2. Berarti kita tahu dapat kalau misalnya nilai momen inersianya itu sama dengan setengah M dikali A kuadrat. Ya kalau misalnya kalian pernah hafalin apa namanya tabel momen inersia itu kan, kalau buat piringan tuh kan setengah M R kuadrat ya. Jadi ya benar gitu. Dari hitungan ini kalau misalnya tabel momen inersia untuk piringan itu dia setengah MR kuadrat dengan R-nya di sini tuh A. Nah, untuk yang bagian B. Untuk yang bagian B, sebenarnya ya konsep-konsepnya mirip-mirip aja kan gitu. Kita rumusin dulu inersinya apa. Rumusin untuk DM-nya itu apa. Nanti apa namanya? Baru diintegralin. Kalau misalnya udah selesai apa namanya? Ngerumusin semua apa namanya? Ininya I sama DM-nya itu kan tinggal cuma ngitung integral doang. Kalau cuma ngitung integral mah gampang kan. Jadi buat nomor 2 ini tuh dia bilang katanya tentukan momen inersia piringan tersebut bila dirotasikan terhadap sumbu rotasi yang melalui diameternya. Di sini tuh agak ambigu maksudnya diameternya itu yang mana kan ada 2 ya kalau apa namanya lingkaran gitu. Jadi misalkan ini tuh sumbu tadi kan apa namanya piringan itu terdapat di bidang XY ya. Tuh, jadi bentukannya kayak gini. Nah diameter tuh kan yuk. Diameter tuh kan bisa yang ini sorry nggak kelihatan, bisa yang ini bisa yang ini ya diameter. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Gue yakin nilainya bakalan sama juga kalau misalnya gitu. Jadi sekarang kita coba pakai yang diameter ini yang sejajar sama sumbu Y.
gitu. Jadi dirotasikannya itu terhadap sumbu Y gitu dari si bola-bola ini. Nah, kalau misalnya tadi kan I itu kan sama dengan integral R kuadrat dm gitu. Nah kan kalian harus bisa menentukan ya komponen-komponennya gitu. R di sini kan jarak dari elemen partisi ke sumbu putar gitu. Coba kita lihat di situ. Misal partisinya ini. Gitu. Ini kan sumbu putarnya di sumbu Y gitu. Nah, jarak dari sini ke sini itu apa? Ini kan sama kayak ini. X gitu. Misalnya ini X1. Terus kalau misalnya di sini itu bakalan jadi ya misalnya X2 gitu. Secara general kita bisa bilang kalau apa namanya jarak dari elemen partisi ke sumbu putarnya itu X gitu. Kalau misalnya kita pakai apa namanya koordinat polar, tadi kan R apa X itu kan sama dengan R cos theta. Jadi R di sini itu sama dengan X gitu. Dengan X-nya itu sama dengan R cos theta. Gitu. Nah, ya udah, berarti tinggal dirumusin aja dengan apa namanya? Batasan-batasannya masih sama juga. Terus ya tinggal diintegralkan. Gitu. Bentar. Ya udah, itu batasnya kalau tetanya itu kan dari 0 sampai 2 pi. Terus apa namanya? R-nya dari 0 sampai A. R kuadrat berarti R-nya karena X dan X-nya itu R kuadrat R kali cos theta. Jadi X kuadrat itu bakalan jadi R kuadrat kali cos kuadrat theta. Dan ini diintegralkan terhadap dr dan d theta. Oh, sorry. dA-nya itu kan R dr d theta ya. Jadi ini bakalan jadi langsung aja ini R pangkat 3. dr d theta. Nah, kalau udah gini kan gampang kan ya. Oh wait, ada yang kelewat. Sorry, bentar. R kuadrat, R cos kuadrat theta, terus dm ya. dm-nya itu tadi apa? dm-nya itu rho kali dA. Jadi nggak cuma R dr d theta, tapi ada rho-nya juga. Itu berarti rho dikali R dr d theta gitu. Ya walaupun sebenarnya rho-nya itu konstan kan. Jadi I ini sama dengan rho-nya keluar aja. Integral 0 sampai 2 pi integral 0 sampai A R pangkat 3 cos kuadrat theta dr d theta. Nah, udah. Jadi sekarang kita coba integralin untuk yang R-nya dulu. Kan R-nya gampang ya kalau diintegralin. Berarti I sama dengan rho dikali integral 0 sampai 2 pi R pangkat 3 diintegralin 1/4 R pangkat 4 masukin batasnya 0 sampai A. Dan cos kuadrat theta d theta. Jadi ini bakalan jadi I sama dengan rho dikali 1/4 A pangkat 4 integral 0 sampai 2 pi cos kuadrat theta d theta gitu. Nah, berarti sekarang kita tinggal ngeintegralin cos kuadrat d theta gitu. Sebenarnya caranya gimana? Sebenarnya ada banyak cara ya buat ngintegralin cos kuadrat theta itu. Kan kalian bisa pakai apa namanya? Teknik pengintegralan ya. Terus yang cara yang bakalan aku pakai di sini ya kita ubah aja pakai identitas gitu. Karena cos kuadrat theta itu kata lain adalah 1 min sin kuadrat theta gitu. Atau kalau misalnya diubah ya sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta, sama aja. Terus kita juga punya hubungan kalau misalnya cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Atau ini sama juga dengan 2 cos kuadrat theta min 1 atau sama dengan 1 min 2 sin kuadrat theta. Yang kita bakalan pakai itu yang ini. Gitu. Jadi kan tadi kan kita mau integralin cos kuadrat theta ya. Nah, berarti kan cos 2 theta tuh kalau misalnya kita pindahin ruas cos 2 theta ditambah 1 ini bakalan sama dengan 2
cos kuadrat theta. Atau cos kuadrat theta itu bakalan sama dengan setengah plus setengah kali cos 2 theta. Ini. Nah, ya udah, berarti tinggal kita substitusi aja cos kuadratnya jadi ini. Kan ini kan lebih gampang ya, dihitung pakai integral. Gitu. Jadi I sama dengan rho dikali 1/4 A pangkat 4 integral 0 sampai 2 pi cos kuadrat theta tadi itu setengah plus setengah cos 2 theta d theta. Ya tinggal hitung aja 1/4 A pangkat 4 integral 0 sampai 2 pi setengah theta apa? Langsung diintegralin. Setengah cos 2 theta kan turunannya berarti jadi 1/4 sin 2 theta. Dan dimasukin ini batasnya itu dari 0 sampai 2 pi. Kalau kita masukin 2 pi kan ya udah nggak apa-apa, hitung aja. Berarti yang ini nih. Yang ini bakalan jadi 2 pi plus 0. Terus dikurang 0 plus 0. Ya jadi pi aja gitu kan. Jadi I sama dengan rho kali 1/4 A pangkat 4 dikali I. Gitu. Nah, tadi kan kita juga udah tahu apa namanya? Rho-nya itu apa? Di soal di sub soal sebelumnya tuh rho-nya itu mana ya? Ini. Tuh. Nah, ini rho-nya. Rho sama dengan M per pi A kuadrat. Jadi kita bisa langsung ganti aja. M per pi A kuadrat dikali 1/4 A pangkat 4. Ini bakalan sama dengan inersianya. Atau ya ini kan jadi 1/4 M A kuadrat. Nah, udah. Ini momen inersia kalau misal kita putar terhadap sumbu Y-nya. Atau yang sejajar sama diameter tadi. Sebenarnya kalau misalnya pakai yang diameternya itu yang sejajar sama sumbu X juga bisa sih. Hasilnya bakalan sama aja. Gitu. Nah, udah itu buat yang ini soal tahun lalu ya. Soal tahun lalu tentang momen inersia piringan. Tuh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena kita udah lewat batas juga. Harusnya 17.30. Tapi ya sesuai. Semuanya udah kebahas dari soal yang aku kasih. Aman Mas Aci. Oke. Aman ya guys ya. Mantap. Kalau misalnya aman semuanya, ya udah berarti. Gitu. Untuk integral lipat gitu. Ya untuk materinya sih ya udah mencakup semua, tapi udah aku rangkum dalam latihan soal aja gitu. Jadi kayak langsung ngerjain soal aja. Biar tahu langsung apa praktisnya gimana pas soal itu. Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, aku tutup aja. Terima kasih yang udah datang. Ya, nanti ikut juga buat tutor yang sesi 2 sama Hairil ya. Kita bakal bahas buat analisis vektor. Itu 7:30 ya. Ya. Kan ada yang mau kuis kan besok. Nah, kalau misalnya udah ya aku tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang. Oke. Udah real apa namanya? Matiin aja. Apa recordannya? Oke, Vincent.